Oh, itu Gus itu harus dari putranya Kiai Gus atau? itu harus duriah Kiai. Oh, duriah. Jadi keturunan Kiai gitu ya. Anak Kiai langsung. Oh. Dan hidup di dunia pesantren. Jadi kalau anak Kiai Nyantri. yang tidak hidup dalam dunia pesantren, dia di sekolah umum, itu Gus juga atau? Oh, tetap Gus, tetap Gus. Itu panggilan itu tetap Gus sebagai panggilan kehormatan. Oh. Tapi kalau Gus hidup di dunia pesantren, tekun nyantri, nah itu ya memang Gus lah begitu. Ini kan Gus, the real Gus ya. Nah, itu kalau, real. Kalau Miftah itu, dia dipanggil Gus itu Gus Miftah itu. Palsu lah, seperti tukang copet gitu. Tukang copet kan boleh ngaku apa aja namanya, ya kan? Tukang copet. Simbol yang lain. Apa tuh? Ikat kepalanya itu. Oh, pakai belangkon itu kan ya? Oh, bukan belangkon lah, ya apalah itu ikat tuh sampai panjang ke belakang. Iya. Itu mengesankan seperti Sunan Kalijaga. Oh. Tapi Sunan Kalijaga dalam kesan dunia film. Kan belum tentu dunia film itu merepresentasikan aslinya ya. Kanjeng Sunan itu seperti apa. Iya. Ya dia tiru supaya punya kewibawaan macam itu. Kalau si Miftah itu ya ini wapres ini, Bung. Anak yang nggak ngerti apa-apa itu Miftah dicium tangannya. Mending nyium tangan gua lah. Berani nyium tangan Miftah, ya kan? Mundur itu baru 50% dari persoalan perbaikan diri si Miftah. Oh, mundur dari jabatan ini baru 50%. 50% perbaikan diri. Harusnya? Untuk menemukan kesejatian dirinya sendiri, lepaskan itu Gus itu. Oh. Tampil sebagai Miftah. Oh, oke. Identitas Miftah. Keren lah. Atau Taim gitu. Itu mulia ya, mungkin dia nggak senang dengan Taim, tapi pokoknya Miftah. Udah keren. Nggak usah pakai gus-gusan gitu. Nggak usah ceramah-ceramah agama karena kau nggak ngerti perkara agama. Iya dong. Nggak usah ceramah agama, kau nggak ngerti. Nggak usah ngomong tentang toleransi agama, ilmumu nggak nyampe. Jadi gimana? Punya mobil mewah, jual, dagang. Welcome to your channel. Gus Miftah udah mundur ya, Kang ya, sekarang katanya. Miftah maksudnya? Ya kan panggilannya Gus Miftah itu lah. Dia nggak berhak atas nama Gus itu. Gus tuh maksudnya apa sih, Kang, sebetulnya, Kang? Orang manggil Gus Dur, Gus Mus, Gus itu apa? Manggilnya apa? Sebetulnya apa sih? Gus maknanya? itu posisi tanggung. Mau disebut Kiai belum. Oh, belum. Oh ya, mau disebut Kiai ya belum. Mau disebut bukan Kiai ya tidak bisa. Jadi posisi yang kayak gitu. Itu kira-kira namanya posisi transisi secara kultural. Dari umum masuk ke wilayah Gus, nanti bergerak ke wilayah Kiai gitu. Oh, itu Gus itu harus dari putranya Kiai Gus atau? itu harus ini kalau pakai bahasa orang-orang itu ya, duriah Kiai. Oh, duriah. Jadi keturunan Kiai gitu ya. Anak Kiai langsung. Dan hidup di dunia pesantren. Jadi kalau anak Kiai yang tidak hidup dalam dunia pesantren, dia di sekolah umum, itu Gus juga atau? Oh, tetap Gus, tetap Gus. Itu panggilan itu tetap Gus sebagai panggilan kehormatan. Oh. Tapi kalau Gus hidup di dunia pesantren, tekun nyantri, nah itu ya memang Gus lah begitu. Ini kan Gus, the real Gus ya. Itu real. Kalau Miftah itu, dia dipanggil Gus itu Gus Miftah itu. Palsu lah, seperti tukang copet gitu. Tukang copet kan boleh ngaku apa aja namanya, ya kan? Tukang copet. Iya. Tapi kalau orang ini memang punya klaim, Bung. Klaim, ya. Punya klaim. Saya ini terahnya Kiai Hasan Besari di pesantren Ponorogo, ngabar. Nanti dulu ngabar apa ya? Pokoknya Ponorogo lah, gitulah. Oh. Ditolak, Bung, dari terahnya di sono.
Oh, kan enggak. masih ada itu duriahnya Kiai Hasan Iya, Besari. Kiai Hasan Besari ada cucunya bilang enggak, dia bohong. Gitu, dia bohong. Karena kami tahu si mbah saya itu ini turunannya cuman sampai ke sini. Kalau ada yang lain gitu. golongan orang Ngaku-ngaku lain ya. yang ngaku-ngaku ingin memperoleh karomah dan sejenisnya untuk menipu masyarakat. Itu Bung. Itu kan barang yang bahaya Bung, maka ditolak. Bukan. Kenapa jenengan bilang menipu masyarakat? Loh, kalau dia bukan Gus ngaku Gus kan nipu. Kan itu palsu itu. Kepemimpinannya palsu, kehadirannya sebagai manusia umum, sekolahnya aja nggak beres. Loh, tapi kan Nggak ada juga beres. Gus yang sekolahnya juga nggak beres, tapi Oh, tapi kan Gus beneran. Oh, iya. Miftah, ini sekelas dengan Gus Nur itu. Dalam urusan apa yang namanya duriah. Dia bukan terah kiai. Oke. Bukan terah kiai dan tidak dekat dengan dunia kiai. Tidak dekat dengan dunia pesantren. Tapi dia punya pesantren. Ya perkara dia bikin yang kan belakangan untuk melengkapi namanya Gus itu. Tapi kelengkapan itu tidak melengkapi karena dia bohong. Loh, bohongnya kepada diri sendiri, Bung. Maksudnya? Dia kan tahu dia bukan Gus, tapi dia menyebut dirinya Gus, membohongi diri sendiri. Itu untuk kapital sosial. Kapital sosial itu orang di dunia Islam itu kalau orang kampung naik haji, pulang pakai baju putih. Wah, itu kalau dia dagang, Bung, dagangannya ya keren, banyak orang punya trust tinggi karena haji. Dia kaji. Jangan main-main, apalagi picinya putih, bukan sekedar pici biasa. Kalau orang yang umurnya setara manggil Cik gitu. Jadi kalau orang yang lebih rendah lagi usia, iya Pak Haji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah gangannya dia punya kelas. Nah, itu derajat sosial yang diperoleh dari simbol kan. Kajian. Simbol itu penting, Bung, simbol. Miftah pakai Gus, bukan sekedar apa namanya peci putih pulang dari Mekah, bukan sekedar itu. Itu simbol sosial ya, yang barangkali dia bukan, saya nggak tahu ya, tapi dia bukan terah kiai, tapi pingin disematkan sebagai terah kiai gitu ya. Kan? Itu ada. Nanti dulu yang menyematkan itu ada. Tapi kita ngomong dulu simbol yang lain. Apa tuh? Ikat kepalanya itu. Oh, pakai belangkon itu kan ya? Oh, bukan belangkon lah, ya apalah itu ikat tuh sampai panjang ke belakang. Iya. Itu mengesankan seperti Sunan Kalijaga. Oh. Tapi Sunan Kalijaga dalam kesan dunia film. Kan belum tentu dunia film itu merepresentasikan aslinya ya. Kanjeng Sunan itu seperti apa. Iya. Ya dia tiru supaya punya kewibawaan macam itu. Jadi bagi orang yang melek dunia pesantren, melek dunia kiai, melek rohani, melek kultur, tidak bisa ditipu oleh si Miftah. Tapi kan jamaah dia kan jamaah yang orangnya awamnya awam. Awamnya awam, Bung. Jadi bisa ditipu dengan segala rupa. Terus dia ya karena punya duit, sudah punya pengaruh sana sini, bisa penyunyuan ke Prabowo segala, punya mobil apa tuh yang keren banget. Iya. Bisa aja bikin pesantren ya, jauh sebelumnya punya pesantren. Tahu namanya pesantren? Diberi nama yang nggak bermakna juga. Pesantren Oraji. Oraji ke orang bejaji, nggak ada maknanya apa-apa. Coba aja. Itu kan dari orientasi pemikiran, keagamaan, orientasi kultur, orientasi keilmuan. Dia bukan golongan orang alim, bukan. Gimana cara apa? Kok jenengan bisa bilang bahwa bukan golongan orang yang alim? Dia dakwah di mana-mana itu kan? Ya bisa. Apa? Bisa. Masyarakat kan bisa ditipu. Tapi dunia pesantren tidak. Alim itu orang berilmu. Maka di masyarakat kita sebutannya alim ulama.
Oh. Alim ulama, ya alim itu orang berilmu, ulama orang berilmu. Seperti ada sebutan lain, badal wakil. Badal itu ya wakil. Sudah, tapi masih ditambah wakil. Itu serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Bahasa Jawa, khususnya bahasa Jawa. Minangka badal wakilipun ingkang kagungan dalem. Kulo badhe sebagai perwakilan saya mewakili badal wakil, mewakili yang punya rumah. Saya akan begini, dan orang langsung bilang amin gitu. Tapi ada juga Bung yang nggak amin, Bung. Oh nggih. Iya, nggak perlu amin. Amin kan nggih juga amin, dan sama aja itu. Sama ya. Minangka badal wakilipun ingkang kagungan dalem ing dinten menika kula nggih. Yang lain itu yang ke Arab-Arapan, yang ngerti agama, amin gitu. Tapi yang Jawa tenanan nggih. Kan balik ke fenomena Gus Miftah sebentar lagi. Ini kan beliau tuh saya lihat ya di media sosial ngomongnya agak gimana, dan ada yang ngomong bahwa itu dia sekelas wali justru karena dia mencela tukang es teh itu. Nah, itu omongannya orang itu ngomong bergurau. Iya. Caranya bergurau sedemikian rupa seolah-olah sebuah pengakuan. Nggak bisa main gurau begitu, Bung. Kalau bergurau mengejek, dia itu wali tapi ejekan. Kemukakan dengan cara yang begitu jelas. Sehingga orang menangkap, oh dia bergurau. Itu ejekan setandes-tandesnya ejekan. Iya. Tapi orang itu kan nggak terampil bermain kata-kata. Dia menganggap ini wali, seolah-olah dia menganggap wali adalah kebenaran tentang si Miftah. Aku manggilnya sih, Bung, nggak pernah aku manggil Gus. Ya, ilmunya apa? Terus sekarang dalam pemerintahan diberi tugas menjadi pejabat yang utusan khusus mengenai relasi antara agama dan apa namanya, toleransi itu apa? Urusan toleransi itu kan itu relasi antara agama. Bisa dia toleransi, Bung, kita ini begini nih dalam urusan begini. Tahun 90-an dulu itu kita ini ngumpul sering di Jogja, tapi sering pula di Jakarta. Itu ada dialog antar agama. Interfaith dulu. Namanya interfaith, itu interfaith dialogue. Itu bahasa internasional, bahasa kita interfaith. Itu ada tokoh-tokohnya. Si Miftah itu nggak pernah terlibat dalam urusan yang namanya membangun relasi kedekatan, relasi saling menerima, relasi saling menghormati. Nggak ada. Apa yang mau dia katakan sebagai utusannya presiden? Ya, ilmunya nggak ada. Dia bukan golongan orang alim. Tidak disebut alim ulama, nggak ada yang nyebut. Nggak ada yang nyebut alim ulama. Dia nyebut Gus setara dengan Gus Nur. Dunia NU yang punya Gus itu kalau berbicara lembut, penuh kehati-hatian. Insya Allah mari kita menempuh jalan. Ini dunia tarekat yang jika ditelusur-telusur ini ujung-ujungnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Miftah itu katanya nama aslinya Taim. Nah, dia sudah mundur, nggak lagi jadi pejabat negara karena saya nggak tahu nanti apakah kemundurannya disetujui oleh Pak Prabowo. Sudah disetujui. Sudah disetujui. Berarti dia bukan pejabat negara lagi. Bagi Prabowo, kepemimpinannya itu elok dalam hal ini. Dia tidak usah memecat orang. Mundur aja dengan sendirinya. Dia udah mundur itu kan Prabowo tidak ada urusan memecat. Kalau memecat barangkali orang bisa nuntut secara hukum dan sebagainya, kita nggak tahu. Dia enggak, ya udah ya mundur aja. Emang gue nangis. Menarik nih Kang. Pasti ada fenomena-fenomena lain lagi ya, yang seru, nanti kita akan bicarakan lebih dalam. Tapi fenomena tadi Gus sebagai sematan kultural, simbol kultural ini
ternyata dalam beberapa case ya, mungkin case-nya Miftah, case-nya Gus Nur tadi, penting juga untuk kita cermati agar kita juga nggak tiba-tiba ngun-ngun lah, tiba-tiba terperanjat, terpesona sedemikian rupa. Ini Gus loh, harus digimanain. Ternyata banyak juga orang yang menggunakan simbol kultural ini untuk entah untuk apa ya, untuk kebanggaan, untuk apa. Itu namanya kepentingan politik ekonomi itu dalam urusannya cara berpikir kaum Marxis. The politic and economy. Jadi dunia sosial itu bisa dimanipulir demikian rupa. Karena penghuni bumi ini itu barangkali mayoritas orang awamnya awam. Sekolahnya kagak, pendidikan dengan sendirinya kagak, pengetahuannya kagak. Tiba-tiba ada orang yang muncul bisa mengucap bahasa Arab 1-2 kata. Sudah kemudian dianggap terpesona. Apalagi sudah pakai tutup dase. Itu seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan. Itu memberi kesan kepada orang tertentu. Sunan Kalijogo dalam film, Bung. Dalam film Sunan Kalijogo begitu. Tapi apakah realitas Sunan Kalijogo seperti itu? Belum kita tentu. Kan nggak tahu. Jadi gimana dia? Nah, adapun dia yang memberi, yang menyematkan nama itu, namanya Gus Lutfi. Gus Lutfi itu seorang sufi konon, Pekalongan, sufi, Bung. Itu juga menjadi bagian dari kelompok hore-horenya Prabowo dalam Pilpres yang lalu, sama dengan si Miftah. Kalau si Miftah itu ya ini wapres ini, Bung, anak yang nggak ngerti apa-apa itu Miftah dicium tangannya, mending nyium tangan gua lah. Berani nyium tangan Miftah, ya kan? Aku tidak berhak untuk dicium gitu karena kita ini mempunyai derajat kesetaraan dan sejenisnya. Adapun kalau orang kayak Gus Dur, Kiai Mustafa Bisri, almarhum Kiai Holil dan dicium tangan, ya udah memang berhak. Mereka berhak, mereka itu orang berilmu, orang yang punya karomah. Karomah, Bung, bukan sembarang ngomong. Tambahkan sedikit saja, mundur itu baru 50% dari persoalan perbaikan diri si Miftah. Oh, mundur dari jabatan ini baru 50%? 50% perbaikan diri. Harusnya? Untuk menemukan kesejatian dirinya sendiri, lepaskan itu Gus itu. Tampil sebagai Miftah. Identitas Miftah. Keren lah. Atau Taim gitu. Itu mulia ya, mungkin dia nggak senang dengan Taim, tapi pokoknya Miftah. Udah keren. Nggak usah pakai gus-gusan gitu. Nggak usah ceramah-ceramah agama karena kau nggak ngerti perkara agama. Iya dong. Nggak usah ceramah agama, kau nggak ngerti. Nggak usah ngomong tentang toleransi agama, ilmumu nggak nyampe. Jadi gimana? Punya mobil mewah, jual, dagang. Itu juga mulia. Berdagang itu mulia, Bung. Mendapat barokah, dan itu namanya penuh keselamatan, penuh rahmat, penuh barokah dari Allah. Tidak ada palsu-palsu. Nah, begitu kira-kira.